Inilah prediksi line up timnas Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023. Sheni Patinama, starter bagaimana Ramadan Sananta. Dan informasi bola selanjutnya, media Amerika sebut bakat cemerlang timnas Indonesia akan muncul pasca Piala Asia 2023. Lolos 16 besar bukan hanya mimpi. Ya, masyarakat Malaysia puji gaya permainan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Mereka mengatakan sudah level Asia. Informasi bola selanjutnya, beri ancaman keras, Jepang akan tunjukkan kualitas sesungguhnya dalam melawan Indonesia. Dan yang terakhir, timnas Indonesia terlalu kuat, pelatih Vietnam gak masalah balik kampung dicap pecundang. Simak selengkapnya hanya di Kamus Bola. Iya, prediksi line up timnas Indonesia versus Jepang di Piala Asia 2023 akan diulas. Nah, timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati kontra Jepang di matchday pamungkas grup D Piala Asia 2023 pada Rabu 24 Januari 2024 pada pukul 18.30. Setelah lewat 2 pertandingan, Jepang dan timnas Indonesia menduduki posisi 2 dan 3 grup D Piala Asia 2023 dengan raihan poin identik yakni 3 angka. Jepang menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol ketimbang timnas Indonesia yakni +1 berbanding -1. Untuk lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia 2023 via runner-up atau juara grup sudah disegel oleh Irak, timnas Indonesia wajib mengalahkan Jepang. Sementara jika ingin lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik, maka timnas Indonesia bisa meraihnya dengan bermain imbang atau tidak kalah telak dari Jepang. Lantas, formasi apa yang bakal diterapkan Sinteyong untuk laga nanti? Ya, pelatih 53 tahun ini diprediksi masih mengandalkan formasi andalannya yakni 3-4-3. Dalam pola ini, posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Hernando Ari. Kiper bertinggi badan 179 cm ini tampil brilian ketika timnas menang 1-0 atas Vietnam. Selanjutnya di posisi 3 bek sejajar ada Sandy Wallace, Jordi Amat dan juga Justin Hubner yang dapat diandalkan. Untuk posisi wingback kanan ada Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya. Kemudian di posisi gelandang sentral dapat diisi oleh duet Sheni Patinama dan Ivar Jenner. Sheni Patinama yang biasa mentas sebagai wingback atau fullback kiri dapat diandalkan untuk menjaga area tengah skuad Garuda. Yang terakhir, trio lini depan timnas Indonesia bisa diisi oleh Jakob Sayuri sebagai winger kanan, Marcelino Ferdinand dengan winger kiri, dan Rafael Struijk penyerang tengah. Lalu bagaimana dengan Ramadan Sananta? Penyerang asal Persis Solo ini dikonfirmasi mengalami sedikit masalah pada kebugarannya. Dan diharapkan Ramadan Sananta tersedia jika dibutuhkan Sinteyong di babak kedua laga timnas Indonesia versus Jepang. Ya, sekarang harapannya timnas Indonesia dapat meraih hasil maksimal kontra Jepang. Jika di luar dugaan menang atas Jepang, maka timnas Indonesia tidak hanya lolos ke 16 besar Piala Asia sebagai runner-up grup D, juga terdongkrak posisinya di ranking FIFA. Kemenangan atas Jepang bisa membuat timnas Indonesia meraup 30 poin dan mendongkrak posisi mereka ke peringkat 132 atau naik dengan 10 posisi. Dan informasi bola yang lainnya, keputusan Sinteyong untuk membawa pemain muda timnas Indonesia di Piala Asia 2023 kembali mendapatkan sorotan positif. Skuad Garuda datang dengan status tim termuda dari 24 peserta Piala Asia tahun ini. Hal itu juga sempat menjadi sorotan karena mereka tentu akan bertarung melawan tim kuat yang diisi pemain berpengalaman. Jepang, Irak, dan Vietnam justru memasang pemain terbaik mereka yang sudah punya jam terbang tinggi. Namun kemenangan atas Vietnam menjadi bukti bahwa langkah Sinteyong sudah dipikirkan dengan matang. Ya, media global berbasis di Amerika Serikat yaitu ESPN menyinggung masalah timnas Indonesia yang diisi oleh banyak pemain muda. Awalnya langkah yang dipilih oleh Sinteyong tentu penuh pertanyaan karena pemain muda ini masih belum punya pengalaman yang banyak. Dengan berjalannya waktu, mereka sukses membuktikan diri dan terus mendapatkan apresiasi positif. Bahkan lolos ke babak 16 bukan jadi hal yang mustahil, meski mendapatkan poin dari Jepang bukanlah hal yang mudah. Mereka ini kan adalah tim termuda dari 24 tim yang ikut serta dalam turnamen ini. Tapi bakat-bakat cemerlang dari Indonesia bisa jadi baru akan muncul di Piala Asia 2023. Dan bukan hanya berada di Qatar untuk mendapatkan pengalaman belajar dalam penampilan pertama mereka di Piala Asia sejak 2007.
Mereka mungkin akan bertahan lebih lama lagi untuk lolos ke babak 16 besar, kata ESPN. Ya, pengalaman Sinteyong memang tentu sudah tidak bisa dilakukan lagi, terutama dalam mengontrol ruang ganti timnas Indonesia. Saat ini dia akan membawa pemain-pemain muda mencapai perkembangan terbaiknya setelah merasakan Piala Asia. Selanjutnya mereka akan datang dengan mental yang teruji dan siap menghadapi lawan di depan mata. Indonesia sudah menunjukkan sekilas potensi yang mereka tunjukkan setelah penunjukan Sinteyong yang sudah melatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Dia segera mengalihkan fokus untuk membawa kelompok pemain muda berbakat dan itu berarti bahwa meskipun relatif muda, tim Indonesia saat ini jauh dari kata tidak berpengalaman, kata ESPN. Ya, pemain muda skuad Garuda harus bisa membuktikan kualitas bahwa mereka pantas bersaing di kancah di Piala Asia. Apalagi kemenangan atas Vietnam membuka celah untuk lolos ke babak 16 besar nanti. Dan saat melawan Jepang nanti, mendapatkan poin adalah hal yang paling utama demi terus bertahan di ajang ini. Ya, sekarang kan di panggung terbesar sepak bola Asia, mereka tidak bisa memilih waktu yang lebih baik untuk menjadi dewasa, pungkas media tersebut. Ya, Malaysia memuji gaya permainan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Menurut mereka, gaya bermain skuad Garuda sudah level Asia. Pujian itu terlontar usai timnas Indonesia menang 1-0 atas timnas Vietnam pada laga kedua grup D Piala Asia 2023. Pujian lantas dilontarkan warganet Malaysia di akun TikTok. Salah satu akun mengatakan ia memuji padunya permainan Indonesia yang mampu menekan Vietnam di 45 menit awal. The Golden Stars juga disebutnya menampilkan permainan apik. Bagus sekali gameplay Indonesia. Dari awal dia press Vietnam. Main build up, tidak ada bola-bola panjang bodoh. Sampailah dapat penalti lalu cetak gol. Tulisnya dalam video tersebut. Vietnam tidak buruk tapi terkena press dari awal. Lanjutnya. Tidak hanya itu, menurut akun tersebut siapa yang menang atau kalah tak jadi soal bagi penonton netral sebab permainan yang ditunjukkan kedua kesebelasan sudah berada di level Asia. Siapa menang dan siapa kalah pertandingan ini kedua tim mainnya benar-benar bagus, pujinya. Menang kalah bikin puas hati, seperti ini baru gameplay level Asia, ujarnya. Ya, permainan Indonesia dan Vietnam memang menuai pujian pada dua laga di Piala Asia 2023. Meski kalah saat melawan timnas Irak dan timnas Jepang, kedua kesebelasan mampu tampil merepotkan. Dan selanjutnya, pemain Jepang Ritsu Doan menekankan bahwa timnya akan menunjukkan kekuatan sebenarnya saat bersuat timnas Indonesia pada laga pamungkas Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Al-Tumama Doha pada Rabu 24 Januari. Hal itu diungkapkan Doan setelah Jepang secara mengejutkan takluk 1-2 dari Irak pada Jumat kemarin. Kekalahan ini membuat Jepang masih harus berjuang di partai terakhir untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Kekuatan kami akan diuji apakah bisa tetap bertahan di sini. Kami akan menatap laga berikutnya melawan Indonesia dan berdiskusi sebagai sebuah tim untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, kata Doan. Ya, pemain yang berumput bersama klub Bundesliga FC Freiburg ini menegaskan ingin melihat rekan-rekan setimnya bereaksi menyikapi kekalahan dari Irak. Saya ingin melihat reaksinya, kata Doan sambil menyatakan jika Jepang akan memperlihatkan kemampuan sebenarnya ketika bersua tim merah putih. Ya, Doan termasuk salah satu pemain Jepang yang belum memperlihatkan kualitas terbaik di Piala Asia 2023. Ketidakmampuan Jepang tampil di level terbaik ini juga yang menyebabkan tim asuhan Hajime Moriyasu begitu kesulitan di fase grup walaupun datang dengan label favorit juara Piala Asia 2023. Juara 4 kali Piala Asia ini dibuat kesulitan saat menang 4-2 atas Vietnam. Doan dan kawan-kawan bahkan sempat tertinggal 1-2. Dan di berita yang terakhir, ya, pelatih Vietnam Philippe Trosier tidak masalah pulang kampung dari Piala Asia 2023 menyandang status pecundang usai kalah dari timnas Indonesia. Philippe Trosier mengaku tetap bangga dengan skuad Vietnam di Piala Asia 2023 meski telah dikalahkan oleh timnas Indonesia di fase grup. Langkah Vietnam memang dipastikan berakhir di Piala Asia 2023 meski mampu mengalahkan Irak di laga terakhir babak penyisihan grup. Head to head melawan skuad Garuda tetap akan menempatkan Vietnam di dasar klasemen grup D Piala Asia 2023 bahkan jika Indonesia kalah dari Jepang. Hal ini disadari benar oleh Philippe Trosier, hanya ada dua hal yang diraih dalam pertandingan antara jadi pemenang atau berakhir sebagai pecundang. Dan pelatih asal Prancis itu mengaku tidak masalah menyandang
status pecundang saat pulang kampung ke Vietnam pasca tersingkir dari Piala Asia 2023. Ya, meski kalah, saya tetap bangga dengan penampilan anak-anak didik saya, kata Trosier. Ya, para pemain menunjukkan semangat juang yang sangat kuat, berusaha 100% sampai detik terakhir. Bagi saya, mereka sudah berhasil menjaga keyakinan. Dalam sepak bola, selalu ada pemenang dan pecundang. Namun ketika Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, maka tidak ada yang perlu disesali atau menundukkan kepala. Saya siap kalah, saya tidak menyesali hasilnya. Kami mencoba yang terbaik untuk melawan lawan yang kuat, kata Trosier. Ditambah para pemain dari kompetisi Eropa semakin menambah skuad Garuda asuhan Sinteyong saat ini. Hanya saja, keberuntungan memang belum memihak Vietnam karena kesalahan kecil yang membuat mereka kena hukuman yang sangat berat. Tim Indonesia punya kualitas skuad yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Mereka punya tambahan pemain dari Eropa, pertandingan jelas lebih sulit dari sebelumnya. Dan ini adalah pertandingan yang bagus, pertandingan yang berkualitas. Hasilnya memang ditentukan oleh situasi penalti, kesalahan kecil di area penalti. Dan ini adalah detail kecil yang mempengaruhi tim, kata Trosier.